Oke, mari kita langsung bahas materi Anda kali ini. Kita mau dalami satu ide kunci dari bab 6 Ultra Learning, yaitu prinsip ketiga, keterus-terangan. Iya, keterus-terangan. Ini tentang belajar lurus ke depan, gitu ya, langsung ke intinya. Betul sekali. Kita akan lihat nih, kenapa pendekatan ini sering jadi kunci sukses proyek belajar yang intens. Ya, ini salah satu ciri khas ultra learning memang. Jadi tujuan kita, memahami kenapa sih praktek langsung di situasi nyata itu penting banget. Dan apa bedanya sama cara belajar yang, ya, biasa kita lakukan. Siap? Siap. Jadi keterus-terangan ini intinya sederhana tapi gimana ya, radikal juga. Aktivitas belajar Anda itu harus semirip mungkin dengan konteks penggunaan skillnya nanti. Jadi belajarnya ya dengan melakukan persis apa yang ingin Anda kuasai, bukan cuma persiapan. Persis. Nah, di sumber Anda kan ada contoh-contoh bagus tuh. Kayak Roger Craig yang siap-siap buat Jeopardy. Itu Oh iya, Roger Craig. Itu contoh klasik. Dia kan latihannya nggak cuma ngapalin fakta acak gitu aja. bukan ya? Bukan. Dia pakai database pertanyaan asli dari acaranya, dianalisis polanya, dicari kelemahannya di mana. Wah, serius banget ya. Iya, bahkan pakai software segala. Jadi dia benar-benar bertanding melawan materi Jeopardy yang sesungguhnya. Langsung gitu. Itu dia, langsung. Atau ada juga Eric Barone kan yang bikin Stardew Valley. Nah, itu juga dia mau bikin game, tapi nggak ikut kursus seni game dulu. Terus gimana? Dia langsung aja mencoba membuat aset visual buat gamenya sendiri. Oh, jadi sambil jalan belajarnya. Iya, proses pembuatannya itu sendiri yang jadi ajang belajarnya. Sama kayak Benny Lewis yang belajar bahasa. Ah, si polyglot itu ya. Betul, dia kan nekat langsung ngobrol dari hari pertama. Walaupun awalnya mungkin ya terbata-bata sambil lihat buku frasa. Haha, iya juga. Mereka nggak nunggu siap dulu ya berarti. Itu intinya, nggak menunda untuk terjun langsung. Nah, ini kan kontras banget ya sama kebiasaan kita mungkin. Jelas. Di sekolah atau pas belajar sendiri, seringnya kita malah ngapalin rumus dulu tapi belum tahu masalahnya apa. Betul, atau ngumpulin kosakata seabrak tapi nggak pernah dipakai ngomong. Iya, rasanya kayak produktif gitu. Padahal Jauh dari praktiknya kan? Sumber Anda juga nyinggung soal aplikasi kayak Duolingo. oh iya, Duolingo. Gimana tuh? Kelihatannya asyik, interaktif gitu ya. Tapi aktivitas utamanya misalnya milih kata dari daftar pilihan. Itu secara kognitif beda banget sama tantangan pas kita ngobrol beneran. Bedanya di mana? Itu lupa. Bukan sekadar ngenalin dari pilihan yang udah ada di depan mata. Ah, oke. Jadi effort kognitifnya beda ya? Banget. Perbedaan kecil ini dampaknya bisa besar ke kemampuan kita pakai bahasa itu di situasi nyata. Ini nyambung ke masalah yang sering disebut kegagalan transfer ya? Tepat sekali. Kegagalan transfer. Kenapa sih ilmu atau skill yang kita pelajari, katakanlah secara abstrak di kelas, seringkali kok susah banget dipakainya pas di dunia nyata? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan ini bukan ide baru loh. Psikolog kayak Thorndike dan Woodward itu udah ngomongin ini dari tahun 1901. Lama banget kan? Serius, 1901? Nyapain mereka waktu itu? Mereka itu menentang teori disiplin formal yang waktu itu populer. Anggapan kalau belajar hal sulit, contohnya bahasa Latin atau geometri, itu otomatis bikin otak kita jadi lebih encer, bikin kita jadi pemikir yang lebih baik secara umum, kayak olahraga buat otak gitu. Oh, saya pernah dengar anggapan kayak gitu. Nah, data mereka nunjukin kalau transfer kemampuan itu nggak otomatis terjadi. Belajar A nggak serta-merta bikin kita jago di B, kalau B itu beda konteksnya. Jadi bukan berarti belajar hal abstrak itu nggak ada gunanya sama sekali tapi. Tapi kita nggak bisa anggap transfernya itu otomatis jalan gitu aja. Perlu usaha lebih. Oke, paham. Makanya, banyak pelatihan formal di perusahaan misalnya, kayak yang disebut John Zenger itu, seringkali hasilnya nggak terlalu kelihatan di pekerjaan sehari-hari. Karyawan balik lagi ke cara lama. Iya juga ya. Oh iya, contohnya? Tiap kali kita pakai analogi atau pakai skill lama di situasi baru. Misalnya, Anda bisa main ice skating, terus belajar rollerblade. Itu kan ada transfer skill keseimbangan, ya kan? Iya, bener juga. Masalahnya, transfer itu jadi lebih susah kalau, satu, pengetahuan kita masih cetek. Atau dua, cara belajarnya terlalu muter-muter, terlalu nggak langsung, jauh dari konteks asli penggunaannya. Nah, disinilah keterus-terangan ini jadi penting kan? Sebagai solusi mungkin. Persis, dengan memaksa kita belajar langsung di dalam konteks penggunaannya. Kita kayak motong jalan gitu ya? Bisa dibilang begitu, kita langsung melatih persis apa yang memang perlu dilatih untuk situasi itu. Jadi, keterus-terangan ini secara inheren mengatasi masalah transfer tadi. Anda belajar persis apa yang perlu Anda lakukan,
di situasi di mana Anda perlu melakukannya. Oke. Ini jadi semacam tantangan juga ya buat kita jujur sama diri sendiri. Betul, jujur tentang apakah aktivitas belajar kita ini benaran mendekatkan kita ke tujuan atau cuma bikin kita merasa sibuk aja. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, prinsip keterus-terangan ini ngajak kita buat evaluasi lagi cara belajar kita. Jangan sampai kita sibuk ngelakuin hal yang rasanya produktif, tapi sebenarnya nggak langsung ngasah skill yang kita mau kuasai. Iya, ini tentang menutup jurang antara belajar di satu sisi dan melakukan di sisi lain. Harus dideketin itu. Nah, ini mungkin pertanyaan penutup yang bagus ya. Silakan, coba Anda renungkan deh. Kalau Anda sekarang lagi belajar sesuatu yang baru, apa aja itu? Seberapa dekat sih aktivitas belajar Anda saat ini dengan situasi nyata di mana Anda nanti akan pakai skill itu? Pertanyaan bagus tuh. Mungkin nggak ada cara untuk bikin proses belajar Anda jadi lebih lurus ke depan, lebih langsung ke sasaran. Coba dipikirkan.